warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama Yana, yang kedua Monica Teresia, yang ketiga Laras Mawarsari, yang keempat Luluk Munawwaroh Hasbullah, dan yang kelima Sania Yulaistin dari kelas 6A Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proses pembuatan perangkat pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Alpa Gali Adira Kasiwi MPD. Materi yang akan kami presentasikan yaitu yang pertama, program tahunan yang akan dipresentasikan oleh Yana, yang kedua, program semester yang akan dipresentasikan oleh Monica Teresia, yang ketiga, silabus yang akan dipresentasikan oleh Laras Mawarsari, yang keempat, RPP yang akan dipresentasikan oleh Luluk Munawwaroh Hasbullah, dan yang terakhir, LKPD yang akan dipresentasikan oleh Sania Yulaistin. Yang pertama, program tahunan. Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, dan harian, serta pembuatan silabus menurut Umar Hamalik pada tahun 2004. Komponen dalam program tahunan. Yang pertama, identitas yang meliputi mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran, dan kompetensi inti. Yang kedua, format isi yang meliputi semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Dalam pembuatan program tahunan, saya buat di Microsoft Excel karena untuk mempermudah membuat dan merapihkan tabel, serta meminimalisir waktu pembuatannya. Adapun proses pembuatan program tahunan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buat judul program tahunan dan nama sekolahnya. Seperti ini, program tahunan SMP Negeri 1 Jayakarta. Yang kedua, masukkan komponen identitas. Komponen identitas yaitu ada mata pelajaran matematika kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 dan kompetensi inti. Yang ketiga, buat tabel yang berisi komponen format isi. Nah, seperti ini tabelnya. Yang memuat komponen format isi yaitu ada semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Materi yang dibahas di kelas 9 sesuai dengan buku matematika pegangan guru kelas 9 kurikulum terbaru yang saya jadikan sebagai sumber dalam pembuatan program tahunan ini, yaitu ada perpangkatan dan bentuk akar, persamaan dan fungsi kuadrat, transformasi, kekongruenan dan kesebangunan, bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang termasuk ke dalam semester ganjil yaitu dari bab 1 sampai bab 4, dan yang termasuk ke dalam semester genap yaitu hanya bab 5 saja, bangun ruang sisi lengkung. Setelah mengetahui materi-materi kelas 9 semester ganjil dan genap, masukkan kompetensi dasarnya sesuai dengan materi masing-masing. Setelah dirapihkan, diperoleh hasil seperti ini. Untuk alokasi waktu yang saya tetapkan yaitu sesuai dengan ruang lingkup materi, tingkat kesulitan, pentingnya materi, dan waktu untuk melakukan review pada materi tersebut. Pada materi perpangkatan dan bentuk akar, alokasi waktunya 20 jam pelajaran, persamaan dan fungsi kuadrat 15 jam pelajaran, transformasi 20 jam pelajaran, kekongruenan dan kesebangunan 25 jam pelajaran,
bangun ruang sisi lengkung 20 jam pelajaran. Dan langkah yang terakhir, buat tempat, tanggal, bulan, tahun, program tahunan ini dibuat, yaitu seperti Karawang 6 Juni 2021, serta buat menyetujui kepala sekolah ini untuk tanda tangannya, dan guru mata pelajaran ini untuk tanda tangannya. Berdasarkan pertimbangan dari alokasi waktu yang tersedia, jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester tersebut, dan juga disesuaikan dengan kalender pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang program semester, kita akan membahas terlebih dulu tentang pekan efektif. Apa sih itu pekan efektif, dan apa kegunaan dari pekan efektif? Pekan efektif adalah hari-hari yang ada pada tahun pelajaran yang berlangsung dan yang digunakan untuk membantu kemajuan belajar peserta didik di sekolah. Pekan efektif adalah jumlah minggu kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Untuk menyusun FPE ini, yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung saat itu dan juga yang menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau jumlah pekan efektif. Rencana pekan efektif merupakan hitungan hari mengajar, baik itu hari efektif maupun hari libur. Semua dihitung dalam RPE sebagai perencanaan pembelajaran. Tanpa adanya RPE, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Ketentuan menghitung pekan efektif adalah jika dalam satu minggu terdapat minimal 3 hari efektif, maka akan dihitung sebagai satu minggu efektif. Begitu juga sebaliknya. Jika dalam satu minggu terdapat kurang dari 3 hari efektif, maka minggu tersebut tidak termasuk dalam minggu efektif. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis rencana pekan efektif. Dalam pembuatan rencana pekan efektif, yang harus dibuat pertama kali adalah identitas, di mana identitas tersebut terdapat satuan pendidikan, mata pelajaran. Di sini saya berikan matematika, kelas dan semester, juga tahun pelajaran. Kelas dan semester yang saya ambil adalah kelas 9 dan semester ganjil, tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya kita harus tahu dulu jumlah bulan dalam satu semester, di mana jumlah bulan dalam tiap semester selalu sama, yaitu 6 bulan, di mana pada semester ganjil terdapat dari bulan Juli sampai bulan Desember, dan semester genap ada dalam bulan Januari sampai bulan Juli. Lalu kita akan menentukan jumlah pekan dalam setiap bulan. Di sini kita perlu kalender pendidikan. Di sini saya buka kalender pendidikan, di mana dalam bulan Juli terdapat 5 minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Sedangkan dalam bulan Agustus itu ada minggu pertama, minggu ketiga, minggu keempat, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Di situ bulan Agustus ada 4 minggu. Nah, kita akan masukkan pada tabel-tabel yang sudah kita buat, di mana tabelnya terdapat bulan, yaitu bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dan jumlah pekannya. Di mana di bulan Juli terdapat 5 pekan, Agustus 4 pekan, September 5 pekan, dan seterusnya. Setelah kita menentukan jumlah pekan dalam satu semester, kita akan menentukan jumlah pekan efektif. Di sini kita akan lihat pada bulan Juli, di mana pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Juli itu masih libur tahun ajaran sebelumnya. Jadi pada bulan Juli hanya terdapat 3 pekan efektif, dan jumlah pekan tidak efektifnya ada 2 minggu. Begitu juga selanjutnya pada bulan Agustus, September, Oktober, sampai Desember. Nah, jangan lupa kita melampirkan kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan tempat dan tanggal di mana kita buat rencana pekan efektif. Setelah kita tahu tentang pekan efektif, maka kita kembali ke program semester. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa program semester ialah rumusan kegiatan belajar mengajar untuk satu semester yang kegiatannya berdasarkan materi, pertimbangan dari alokasi waktu, dan juga jumlah pokok bahasan yang ada dalam semester.
Komponen-komponen yang ada dalam program semester yaitu ada identitas, di mana identitasnya itu ada nama mata pelajaran, kelas dan semester, juga tahun pelajaran. Lalu kita akan buat tabel seperti yang ada pada layar, di mana dalam tabel tersebut ada komponen dan kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu, juga bulan-bulan yang ada dalam semester, seperti yang terdapat pada layar. Nah, kita akan mengisi indikator atau kompetensi dasar sesuai dengan tahun yang kita ambil, begitu juga materi pokok, ada materi apa aja dalam kelas tersebut, juga alokasi waktu. Setelah kita buat itu, kita akan menandai minggu-minggu atau pekan-pekan efektif yang ada dalam semester tersebut. Kita akan memberikan tanda, atau di sini saya akan memberikan warna pada pekan-pekan tidak efektif. Setelah kita memberikan tanda pada pekan tidak efektif, misalkan di sini pada bulan Juli minggu pertama dan kedua itu masih libur akhir tahun pelajaran sebelumnya. Ini saya beri tanda, saya beri warna. Begitu juga pada minggu ketiga bulan Juli. Di situ minggu tersebut masih masa pengenalan lingkungan sekolah. Begitu juga minggu ketiga bulan September itu ada penilaian tengah semester. Pada minggu keempatnya adalah program pentas seni, dan pada bulan Oktober minggu keempat libur dan cuti bersama. Pada bulan September minggu pertama dan minggu kedua adalah penilaian akhir semester, dan minggu ketiganya adalah pengikutan nilai dan pembagian rapot, dan pada minggu keempat dan minggu kelima bulan Desember adalah libur semester 1. Ini kita memberikan tanda ini berdasarkan pada kalender pendidikan yang berlaku. Ini kita dapat lihat pada keterangan-keterangan yang ada pada kalender pendidikan. Sekian penjelasan saya tentang program semester. Mohon maaf bila terdapat salah. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai silabus. Sebelumnya, perkenalkan saya Laras Mawarsari. Nah, teman-teman, silabus ini menjadi pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Silabus sendiri merupakan perangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, jadi hubungannya itu sangat logis antara berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran. Ini merupakan langkah yang harus kita persiapkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus ada gitu ya di dalam silabus. Bahwasannya untuk komponen yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Ini memuat mata pelajaran yang akan kita rancang. Nah, kemudian untuk komponen yang kedua ada identitas sekolah. Nah, ini memuat nama satuan pendidikannya dan kelas. Kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, sekarang kita akan menjelaskan cara pembuatan atau yang lebih dikenal dengan langkah pembuatan silabus. Nah, untuk satu semester ya, nah bisa kalian lihat bahwasannya di sini terdapat format silabus ya. Untuk bagian atas ini judul yang biasa memuat kata silabus dengan huruf kapital. Nah, kemudian untuk identitasnya ada satuan pendidikan atau nama sekolah, kemudian kelas atau semester, mata pelajaran, dan kompetensi inti. Nah, lalu kita buat tabel yang memuat kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, dalam pembuatan silabus kali ini yang akan saya contohkan dengan satuan pendidikannya SMP ya. Nah, terus untuk kelasnya saya contohkan kelas 9 semester ganjil.
dengan mata pelajaran matematika. Terus untuk kompetensi inti atau KI kita tuliskan KI 1 sampai KI 4. Nah, untuk kompetensi inti dan di sini juga nanti ada kompetensi dasar. Ini sudah ada ketentuannya dari kurikulum dari pusat seperti itu. Jadi kita tidak bisa seenaknya merubah. KI dan KD juga bisa kita lihat di buku guru ya. Nah, ini ada KI dan KD-nya. Ini buku guru kelas 9, mata pelajaran matematika. Nah, untuk KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Nah, KI 1 ini untuk sikap spiritual, kemudian KI 2 untuk sikap sosialnya, untuk KI 3 sikap pengetahuannya, kemudian untuk KI 4 ini untuk keterampilannya. Nah, di sini saya contohkan pada kurikulum 2013 semester ganjil. Salah satunya pada materi pokok perpangkatan dan bentuk akar. Nah, pada tabel ini terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini kita dapatkan dari kurikulum. Nah, di sini saya menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi tinggal kita salin saja, ada 3.1 dan 4.1. Nah, setelah kompetensi dasar ada materi pokok. Jadi materi pokok ini tidak jauh dari kompetensi dasar. Jadi materi pokok ini mengacu pada kompetensi dasar ya. Nah, di sini saya mencontohkan materi pokoknya perpangkatan dan bentuk akar. Nah, selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, biasanya dalam kegiatan pembelajaran ini ada yang namanya 5M. Nah, 5M ini singkatan ya. Untuk 5M yang pertama ada mengamati, untuk 5M yang kedua menanya, M yang ketiga mengumpulkan informasi, M yang keempat menalar atau mengasosiasi, dan M yang terakhir itu ada mengkomunikasi. Nah, jadi ketika kita membuat silabus, kita harus menyesuaikan akan seperti apa gitu proses pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada yang namanya penilaian. Penilaian itu adalah jenis, bentuk, atau instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan belajarnya peserta didik. Nah, jadi sistem penilaian ini harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembelajaran ini yang mewakili 3.1 dan 4.1 harus disesuaikan atau ditentukan juga jenis penilaiannya seperti apa. Nah, di sini saya menggunakan penilaian sikap observasi, terus pengetahuan yang terdapat penugasan ya. Lalu ada keterampilan portofolio. Nah, setelah adanya penilaian, kemudian ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditentukan sulit atau enggaknya suatu materi. Jadi menyesuaikan kepada materi tersebut ya. Nah, kemudian untuk sumber belajar. Nah, sumber belajar juga menyesuaikan apakah dari buku, internet, atau media yang lain. Nah, di sini saya menggunakan sumber belajarnya itu dari buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran matematika SMP kelas 9 Kemendikbud revisi tahun 2018. Kemudian dari internet juga dan video pembelajaran. Nah, kemudian di bagian paling bawah tabel ada tempat dan pembuatan silabus, kemudian ada nama kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini adalah contoh silabus kelas 9 semester ganjil pada mata pelajaran matematika kurikulum 2013 untuk semester ya, intinya seperti ini ya. Ini salah satu contoh yang saya buat. Nah, untuk semester genapnya caranya sama ya seperti semester 1, formatnya juga sama, jadi tinggal mengikuti saja.
Selanjutnya, saya Luluk Munawar Hasbullah akan menjelaskan mengenai apa itu RPP dan bagaimana cara menyusun RPP. Apa itu RPP? Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar, agar sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi pada hari tersebut. RPP berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, tujuan dari RPP. RPP memiliki tujuan yaitu yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya, manfaat dari RPP. Manfaat yang bisa diperoleh ketika guru membuat RPP untuk setiap kegiatan pembelajaran antara lain yang pertama, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan atau kompetensi dalam pembelajaran. 2. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja atau kegiatan bagi setiap unsur dan unsur siswa. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif atau tidaknya sesuai kegiatan pembelajaran berlangsung. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data informasi tentang keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip RPP. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik. Maksudnya, RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Sebagai contoh adalah guru menggunakan secara bergantian penayangan video klip, poster, aktivitas fisik, dramatisasi, atau bermain peran sebagai teknik pembelajaran, karena gaya belajar setiap siswa itu berbeda-beda. Yang kedua ada partisipasi aktif peserta didik. Nah, yang ketiga ada berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, inovasi, dan kemandirian. Maksudnya adalah guru yang menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pertama-tama memperlakukan siswa sebagai subjek didik atau pembelajar. Dilihat dari sudut pandang peserta didik, guru bukanlah seorang instruktur, pawang, komandan, atau birokrat. Guru di sini bertindak sebagai pembimbing, pendamping, fasilitator, sahabat, ataupun bisa abang atau kakak. Nah, bagi peserta didik, terutama dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakini kompetensi peserta didik. Oleh karena itu, guru sudah seyogianya merancang proses pembelajaran yang mampu mendorong, memotivasi, menumbuhkan minat, dan kreativitas peserta didik. Hal ini dapat berjalan apabila seorang guru mengenal secara pribadi siapa itu muridnya, apa cita-citanya, apa kegiatannya, apa passionnya, dan sebagainya. Yang keempat ada pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah, ini dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang kelima ada pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Maksudnya adalah
RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan atau bisa juga remedi. Nah, yang keenam ada memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Maksudnya adalah RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar peserta didik. Yang ketujuh itu mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keberagaman budaya. Nah, yang kedelapan adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Maksudnya adalah kegiatan pembelajaran dalam RPP disusun dengan memperhatikan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebagai contohnya adalah ketika guru menugasi siswa mengeksplorasi sumber-sumber pengetahuan lewat internet. Nah, guru harus bisa menunjukkan kepada siswa alamat situs-situs atau web atau link yang mengarahkan siswa pada sumber yang jelas, benar, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, komponen-komponen RPP. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen-komponen RPP itu yang pertama ada identitas RPP. Identitas RPP ini sendiri mencakup identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Lalu dalam identitas RPP ada juga identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia pada silabus. Lalu yang kedua ada tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar. Nah, lalu yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Lalu materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Lalu selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, ini digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Lalu ada sumber belajar. Ini berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, dan atau juga bisa sumber belajar lain yang relevan. Misalnya seperti internet. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran. Ini dilakukan dengan tahapan pendahuluan, inti, dan penutupan. Dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian ini berisi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, ataupun penilaian keterampilan. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama ada mengkaji standar kompetensi lulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan silabus untuk mendalami capaian kompetensi, serta mengidentifikasi peluang aktivitas pembelajaran. Ini dimaksudkan agar guru lebih paham mengenai pembelajaran apa atau tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai, serta komponen-komponen apa saja yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Lalu ada menentukan identitas RPP. Nah, sudah dijelaskan
Tadi, pada komponen-komponen RPP, identitas RPP ini mencangkup identitas sekolah, mata pelajaran, alokasi waktu, dan materi pelajaran. Yang ketiga ada merumuskan tujuan pembelajaran. Ini dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar tadi yang sudah dijelaskan. Nah, yang keempat ada menentukan metode pembelajaran dan sumber belajar. Nah, sudah dijelaskan juga tadi dalam komponen-komponen RPP yang terdapat metode pembelajaran, apa yang akan digunakan nanti, dan sumber belajar apa yang akan digunakan nanti. Nah, yang kelima ada menguraikan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Lalu yang keenam, mengembangkan penilaian yang meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada saat ini, sesuai arahan Surat Edaran Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Di dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa RPP cukup 1 lembar saja. Tetapi, bukan berarti lebih dari 1 lembar juga tidak boleh. Perlu diketahui juga bahwa komponen inti yang harus dimuat dalam lesson plan atau rencana pembelajaran oleh guru itu ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment atau penilaian. Jika pada RPP sebelumnya ada banyak komponen yang bisa menghabiskan berlembar-lembar kertas untuk membuat RPP satu pertemuan saja, maka saat ini guru bebas berkreasi dengan RPP buatannya sendiri, bahkan bisa dirampingkan menjadi 1 lembar. Namun, isi RPP tersebut haruslah tetap berkualitas dan isi pembelajaran yang diajarkan juga harus kreatif, tetap mengacu pada silabus, serta diajarkan guru sesuai kompetensi dasar tiap pelajaran. Perlu digarisbawahi bahwa sampai saat ini Kemendikbud belum pernah membagikan Permendikbud tentang format RPP 1 lembar yang baku. Jadi, tidak ada format RPP resmi dari Kemendikbud. Yang menyebar-nyebar di internet seperti media sosial dan sebagainya itu merupakan buatan guru yang ingin berbagi. Jadi, dengan begitu, teman-teman bisa mengembangkan RPP kreasi sendiri. Di sini saya mencoba membuat RPP 1 lembar mata pelajaran matematika jenjang SMP kelas 9 semester genap. Ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Bagian atas RPP ini seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan identitas RPP yang terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Materi yang saya ambil adalah bangun ruang sisi lengkung bagi kelas 9 semester genap. Pada kompetensi dasar, saya mencantumkan kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Perlu diketahui, kompetensi dasar ini disesuaikan dengan yang terdapat pada silabus atau kurikulum yang berlaku. Kemudian, yang di sampingnya ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi atau yang disingkat dengan IPK menjadi penanda bahwa kompetensi yang dipelajari sudah dikuasai. Seperti yang telah dikatakan tadi, IPK menjadi tolak ukur ketercapaian suatu kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi menjabarkan kompetensi dasar ke dalam unit-unit kompetensi yang lebih kecil atau rinci. Ketika peserta didik sudah mampu melakukan seluruh atau semua unit kompetensi yang lebih rinci, peserta didik berarti telah menguasai kompetensi dasar yang telah dipelajari. Untuk merumuskan IPK sendiri, perlu pengetahuan tentang taksonomi beserta kata kerja operasional atau KKO yang sesuai untuk digunakan. Rumusan IPK menggunakan dimensi proses kognitif, yaitu yang terdiri dari memahami sampai dengan mengevaluasi, dan juga dimungkinkan sampai kreasi untuk kelas 9, jika ketercapaian hasil belajar siswa di atas rata-rata. Dan dimensi pengetahuan, yaitu yang terdiri dari faktual, konseptual,
prosedural metakognitif yang sesuai dengan kompetensi dasar. Namun, tidak menutupi kemungkinan perumusan indikator dimulai dari serendah-rendahnya C2 sampai setara dengan kompetensi dasar, hasil analisis, dan rekomendasi. Kemudian, saya menuliskan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya mencangkup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan pada ruas kanan saya menyisipkan media, sumber ajar, alat dan bahan. Pembelajaran di RPP yang telah saya buat adalah RPP jenis pembelajaran daring dengan mengacu pada model pembelajaran problem based learning. Untuk kegiatan pembelajarannya yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Di dalam kegiatan pendahuluan sendiri ini ada oriented, apresiasi, motivasi, dan pemberian acuan. Pada oriented, guru menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran online melalui aplikasi Zoom dengan menginfokan seperti membagikan link atau alamat untuk join atau bergabung, atau juga membagikan video pembelajaran. Ini dilakukan dengan aplikasi WhatsApp, serta melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran online. Pada apresiasi, guru mengaitkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan peserta didik dengan kegiatan sebelumnya atau materi prasyarat, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat kembali atau recall pada materi prasyarat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya atau materi yang akan dipelajari. Pada bagian motivasi, guru menyampaikan motivasi mengenai apa saja yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi bangun ruang sisi lengkung dan kemudian mengajukan pertanyaan. Kemudian pada pemberian acuan, guru menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Masuk ke dalam kegiatan inti, adapun sintak pembelajaran pada kegiatan inti yaitu ada 5, terdiri dari literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Pada kegiatan literasi, peserta didik diarahkan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali mengenai bahan bacaan terkait materi. Lalu, pada bagian critical thinking atau berpikir kritis, guru mengarahkan peserta didik untuk mencoba berpikir kritis dengan memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan fakta sampai ke pertanyaan yang bersifat pendugaan. Tetapi pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kemudian pada bagian collaboration, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok heterogen untuk mendiskusikan materi dengan batas waktu yang telah disepakati. Lalu mempresentasikan hasil diskusi tersebut dan lalu kemudian saling bertukar informasi mengenai materi yang dipelajari. Kemudian pada bagian communication, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan lalu kemudian peserta didik yang lain mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan oleh kelompok penyaji dan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Dan untuk bagian creativity, guru dan peserta didik membuat kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dipelajari mengenai materi. Kemudian peserta didik diberi latihan soal. Dan guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami mengenai materi yang telah dipelajari. Pada kegiatan penutup, guru memberikan apresiasi pada siswa yang telah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar online dengan melihat hasil belajar yang telah dikirimkan siswa. Pada kegiatan penutup juga, guru kemudian menyampaikan rencana pembelajaran atau
rencana pembelajaran di hari berikutnya, serta guru mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi mengenai pertemuan berikutnya. Untuk penilaian sendiri, saya menggunakan 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap ini ditinjau dari disiplin, tanggung jawab, jujur, mandiri, dan kerjasama peserta didik. Untuk penilaian pengetahuan ditinjau dari penilaian LKS, LKPD, atau tes tulis mengenai materi yang diajarkan. Dan penilaian keterampilan ditinjau dari penyampaian presentasi atau pendapat dan keaktifan peserta didik pada kegiatan belajar mengajar. Itu merupakan contoh dari RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dah. Saya, Sanya Yulaistin, akan melanjutkan presentasi kelompok 4 tentang proses pembuatan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang akan saya jelaskan adalah LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Menurut Wijayanti, LKPD merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi. Sementara itu, menurut Depdiknas, LKPD adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan tersebut biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan penggunaan LKPD bagi pendidik adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Bagi peserta didik, akan memudahkan belajar mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas tertulis. Untuk proses pembuatan LKPD terdapat beberapa langkah, antara lain. Langkah pertama adalah analisa kurikulum. Analisa dilakukan untuk menentukan materi mana yang memerlukan bahan ajar LKPD. Di sini saya mengambil materi bilangan berpangkat untuk kelas 9 semester 1. Penentuan materi dilakukan dengan menganalisa materi pokok, pengalaman belajar siswa, serta materi yang akan diajarkan. Langkah kedua adalah menyusun peta kebutuhan LKPD. Hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah LKPD yang nantinya akan kita tulis, serta urutan LKPD-nya. Langkah ketiga adalah menentukan judul-judul LKPD. Judul LKPD ditentukan berdasarkan kompetensi dasar, materi pokok, atau pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum. Langkah selanjutnya adalah penulisan LKPD. Untuk penulisan LKPD, kalian bisa membuat LKPD di berbagai aplikasi. Contohnya dengan Microsoft Word atau program aplikasi desain grafis online. Di sini saya akan mencoba untuk membuat LKPD menggunakan program aplikasi online yang bernama Canva. Untuk membuat LKPD menggunakan aplikasi online Canva, pertama kalian harus membuka dulu aplikasi Canva-nya dengan mengetikkan canva.com pada browser kalian. Kita tunggu sampai muncul beranda Canva-nya seperti ini. Selanjutnya di sini ada template. Kita pilih template. Nah, di sini ada template untuk pendidikan, lembar kerja. Kita pilih yang lembar kerja karena kita mau membuat lembar kerja peserta didik ya. Sekarang sudah muncul tampilan template lembar kerja untuk peserta didiknya. Di sini banyak sekali contoh template yang bisa kita pakai. Ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Karena kita
kita coba pilih untuk yang buat lembar kerja kosong. Nah, di sini contoh-contoh template yang bisa kita pakai untuk membuat lembar kerja peserta didik. Kita pilih salah satu contohnya yang ini ya, the counting game. Kita bisa merubahnya sesuai dengan keinginan dan kreativitas kita masing-masing. Di sini kita bisa memberikan judul untuk dokumen atau file yang sedang kita buat, karena kita sekarang lagi membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kita berikan judul LKPD. Selanjutnya kita bisa merubah tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Kita ubah menjadi lembar kerja peserta didik. Untuk memperkecil fontnya ini, lalu kita juga bisa merubah background atau latar belakangnya. Nah, saya minyak ini. Nah, seperti ini jadinya. Misalnya ada yang ingin dihilangkan, kita tinggal klik bagiannya lalu hapus. Klik kanan, hapus. Nah, selanjutnya di menu ini juga ada elemen. Elemen ini bisa ikon-ikon atau bentuk-bentuk yang kita inginkan. Contohnya kita sedang mencari ikon di matematika. Kita coba ketikkan Nah, di sini misalnya kalian ingin menggunakan elemen ini untuk menambah daya tarik LKPD-nya, kita bisa pakai yang ini. Selanjutnya, misalnya ingin untuk menambahkan halaman, kita bisa pilih tambah halaman, lalu kita pilih lagi template yang kita inginkan. Setelah penulisan covernya, kita akan menulis kompetensi inti, kompetensi dasar, selanjutnya petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita pilih yang ini, lalu kita tuliskan seperti tadi, tinggal mengganti tulisannya sesuai dengan keinginan kita. Setelah LKPD selesai dibuat,
Kita tinggal mendownloadnya. Caranya seperti ini. Klik ikon titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu kita pilih unduh. Selanjutnya di sini bisa kita pilih jenis filenya, bisa JPG atau gambar, PDF standar atau cetak PDF. Ini kalau PDF standar untuk file yang berukuran kecil. Selanjutnya untuk cetak PDF itu kualitasnya lebih tinggi daripada PDF standar. Atau bisa juga video MP4 karena tadi ada ikon-ikon yang kita pilih itu bergerak. Ataupun GIF atau video pendek tanpa ada suara. Kita pilih yang cetak PDF. Lalu kita tinggal mengklik unduh. Kita tunggu mengunduh filenya. Setelah LKPD di-download, maka kita akan melanjutkan ke langkah terakhir, yaitu memperhatikan struktur LKPD. Struktur LKPD terdiri dari 6 komponen, yaitu ada judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas dan langkah-langkah kerja, serta penilaian. Untuk yang pertama dalam LKPD ini judulnya kita ini udah ada seperti di sini ada kegiatan 1 yaitu untuk memahami bilangan berpangkat. Selanjutnya ada kegiatan 2 untuk menggunakan notasi pangkat. Dalam kegiatan 2 ini juga siswa ada kegiatannya lagi seperti ayo mengamati, selanjutnya ayo mencoba, dan di sini juga ada contoh soal 1 dan contoh soal 2. Serta kegiatan terakhir, kegiatan 3, ada ayo menalar. Untuk petunjuk belajar dalam LKPD ini juga sudah tercantum di sini. Di sini ada petunjuknya. Nah, ada petunjuk yang pertama, bacalah LKPD berikut dengan benar. Lalu diskusikan dengan kelompokmu dalam menentukan jawaban yang paling benar. Selanjutnya, pastikan semua anggota kelompok mengerti jawabannya. Dan yang terakhir, jika dalam kelompok mengalami kesulitan dalam mempelajari LKPD, tanyakanlah pada gurumu dengan tetap berusaha secara maksimal terlebih dahulu. Komponen selanjutnya yaitu kompetensi yang akan dicapai. Di sini ada kompetensi inti dan juga ada tujuan pembelajarannya. Seperti ini, dan ada juga indikator. Dalam LKPD ini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk pangkat. Kedua, siswa dapat menentukan hasil perpangkatan. Ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Lalu di sini setelah LKPD ini selesai, ada komponen terakhir yaitu penilaian. Nah, ini contoh lembar penilaian LKPD, materi bilangan berpangkat, terdapat teknik penilaian dan bentuk instrumennya. Di sini ada 3 jenis penilaian, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Tekniknya juga ada 3, observasi, kuis dan penugasan, serta unjuk kerja. Sedangkan untuk bentuk instrumentalnya ada lembar pengamatan dan isai. Untuk lembar penilaian sendiri ada 3 sikap yang akan dinilai yaitu tanggung jawab, percaya diri, serta kerjasama. Berikut adalah rubrik untuk penilaian sikap. Untuk tanggung jawab ada nilai 3, 2, 1, begitu juga untuk percaya diri dan juga kerjasama. Selanjutnya di sini
ada penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan ini terdapat kunci jawaban LKPD yang tadi telah saya perlihatkan. Diharapkan siswa dapat menjawab atau melengkapi LKPD yang telah saya berikan atau saya buat itu seperti ini sesuai dengan kunci jawabannya. Selanjutnya, penilaian keterampilan. Di sini ada lembar pengamatan presentasi. Jadi dalam RPP tadi kan sudah dijelaskan akan ada presentasi kelompok. Nah, dalam presentasi kelompok, aktivitas presentasi yang akan dinilai itu produknya atau hasil presentasinya itu seperti apa. Selanjutnya presentasi, yaitu ketika mereka mempresentasikannya, dan tanya jawab, yaitu keaktifan kelompok lain serta cara kelompok penyaji dalam menjawab kelompok penanya. Berikut rubrik pengamatan presentasinya. Ada skornya itu 3, 2, dan 1, seperti yang telah tertera. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.